Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Makin kalian lihat foto bangunan ini, makin bakal bikin sakit kepala deh karena desainnya bener-bener melawan hukum alam dan akal sehat manusia. Gimana bisa coba ada gedung jutaan dolar tapi lolos dari logika manusia paling dasar? Hayo ke sini, yuk kita bahas. Nomor 10. Nakagin Capsule Tower. Orang zaman dulu taunya kalau mau bangun rumah ya harus pakai tembok batu bata, semen dan juga pasir kan? Nah ternyata di tangan arsitek bernama Kisho Kurokawa, dia tuh malah bikin rumah futuristik tanpa pakai bahan-bahan tadi loh. Lihat deh ya, kotak kecil ini sekarang udah bisa dinamakan sebuah rumah. Isinya tuh lengkap ada kasur, mesin cuci, dapur, serta kamar mandi kecilnya juga. Nah, ide untuk bikin Nakagin Capsule Tower ini juga keren banget. Dimana kalau kapsulnya udah usang ataupun butuh upgrade, tinggal dicopot aja ya pakai crane dan diganti kapsul baru layaknya ganti casing handphone. Meskipun begitu, faktanya selama 50 tahun berdiri, nggak ada satupun kapsul yang pernah beneran diganti. Kenapa? Karena ternyata praktiknya tuh jauh lebih ribet daripada teorinya. Ya, bayangin aja, letak bautnya aja ada di bawah. Sehingga untuk nyopot satu kapsul aja, para kulinya tuh harus ngebongkar semua kapsul lain yang ada di atasnya dong. Kebayangkan betapa repot dan juga mahalnya? Makanya ujung-ujungnya sistem saluran air dan listriknya pada rusak termakan usia, kapsulnya jadi nggak layak huni, dan akhirnya gedung legendaris ini terpaksa dibongkar total pada tahun 2022 ya teman-teman. Nomor 9. American Copper Building. Udah jadi rahasia umum deh ya kalau New York tuh jadi salah satu kota terpadat di bumi. Ada yang bilang kota nggak pernah tidur, kota untuk para pemimpi, ataupun kota yang ngubah masa depan kalian juga. Nah, makanya jangan heran ya kalau lahan itu jadi super padat, di mana pembangunan rumah tradisional pun udah nggak memungkinkan lagi. Makanya, di dekat Manhattan sana ada dua menara kembar berlapis tembaga bernama American Copper yang dirancang sama S. Hope Architects. Bahkan saking ekstrimnya kemiringan gedung ini, banyak orang yang lewat di sana tuh sampai lapor ke otoritas setempat karena ngira gedungnya tuh mau runtuh. Udah gitu, FYI aja nih, jembatan penghubung di tengahnya itu nggak dipaku mati di kedua sisi menaranya loh. Secara engineering, jembatan ini cuma menempel kokoh di satu menara, sementara ujung satunya diletakkan di atas bantalan plat teflon raksasa yang bisa bergeser. Jadi, waktu ada badai ataupun angin kencang, kedua gedung ini tuh bisa bergoyang dan bergeser secara mandiri tanpa merobek jembatannya. Kerennya lagi, di dalam jembatan setinggi nyaris 100 meter ini ada fasilitas kolam renang panjang yang bikin penghuninya tuh bisa berenang melayang menyeberangi dua gedung loh. Bahkan, sesuai namanya aja ya, seluruh fasad gedung ini beneran dilapisin sekitar 4 juta pon tembaga asli dong. Sehingga kalau sekarang warnanya tuh masih oranye coklat gitu, tapi seiring berjalannya waktu, proses oksidasi tuh bakal mengubah warnanya jadi seperti warna patung Liberty ya guys. Nomor 8. Capital Gate Abu Dhabi. Kalau ngeliat gedung ini, pasti deh ya fix refleks pengen mundur karena takut ketimpa kan? Jadi guys, pencakar langit di Timur Tengah ini tuh faktanya silau banget dan juga sengaja dibangun untuk melawan hukum gravitasi. Nah, kalau menara Pisa di Italia miring karena tanahnya tuh amblas alias gagal konstruksi, gedung Capital Gate di Abu Dhabi ini emang sengaja didesain miring dari lahir. Dan faktanya, gedung pencakar langit setinggi 35 lantai ini punya kemiringan ekstrim yang menyentuh angka 18 derajat ke arah barat. Itu artinya 4 kali lipat lebih miring daripada menara Pisa loh. Tapi kalau kayak gitu, apa sih rahasianya? Nah, jadi para insinyurnya harus masang jaring baja super tebal di atas 490 tiang pancang yang ditancepin sedalam 30 meter ke dalam tanah untuk menahan tekanan angin serta gempa bumi juga ya. Makanya wajar aja kan kalau hasilnya tuh sekeren itu. Nomor 7. Steinway Tower. Percaya nggak, gedung 84 lantai ini lebarnya itu cuma selebar rumah kamu. Ini tuh Steinway Tower di New York ya guys. Tingginya 435 meter, tapi lebarnya cuma 18 meter. Rasio tinggi berbanding lebarnya tuh 1:24. Sehingga secara teknis, gedung ini adalah pencakar langit paling ramping yang pernah ada di dunia. Namun kalian tahu nggak harga unit termurahnya tuh berapa? 7,75 juta dolar. Sedangkan penthouse-nya aja nih terjual lebih dari 66 juta dolar loh. Tapi ada satu detail yang nggak pernah disebutkan di brosurnya ya.
karena bentuknya yang ekstrim, gedung ini bisa goyang hampir 1 meter saat angin kencang dan banyak penghuni yang lapor mual parah karena ngerasain goyangannya itu. Jadi pertanyaannya nih buat kalian, kalau dikasih gratis, mau nggak sih tinggal di sini? Atau justru gedung kayak gini harusnya nggak boleh dibangun sama sekali nggak sih? Nomor 6. Turning Torso. Gedung ini tuh nggak cacat desain, tapi emang sengaja dibikin kayak begini ya guys. Ini tuh Turning Torso di Malmö, Swedia. Terdiri dari 9 blok pentagon yang ditumpuk dan juga tiap lantainya diputar 1,6 derajat dari lantai di bawahnya. Sehingga hasilnya tau nggak apa? Dari bawah ke puncak, gedung setinggi 190 meter ini terlihat berputar total 90 derajat. Gila nggak sih? Tapi ya, sebenarnya gedung ini malah dianggap nyusahin para pemiliknya. Karena kalau mau naruh furniture di pojok ruangan tuh malah jadi susah. Cuma, kalau mereka tutup mata soal itu, proyek ini sebenarnya terbilang sukses kok. Karena walaupun gedung tinggi dan juga aneh, tapi dia tuh tetap bisa berdiri dengan kokoh menahan angin kencang dari laut loh teman-teman. Bahkan, gedung ini juga dipuji-puji karena 100% energinya berasal dari sumber daya alamnya seperti air, matahari, panas bumi, sampai sampah organik. Nomor 5. King Power Mahanakon. Sering ke Bangkok tapi nggak pernah lihat gedung unik ini. Rugi loh. Jadi, gedung bernama King Power Mahanakon ini bentuknya tuh emang aneh ya. Seakan-akan kayak belum selesai dibangun atau habis digigit sama monster. Tapi tenang aja, soalnya desainnya emang udah disengaja dari awal kok. Jujur, aku juga awalnya bingung sih, kok bisa ya struktur utama gedungnya dibikin bolong-bolong gak beraturan kayak begitu? Apa nggak takut roboh apa? Padahal bagian yang kelihatan rontok itu sebenarnya adalah balkon luar ruangan dan ada lantai kaca transparannya, sehingga bakalan ngasih pemandangan kota langsung di bawah kaki kalian. Sekarang, desain yang tadinya dianggap aneh ini malah jadi salah satu spot foto paling ikonik di Thailand loh. Dan kalian yang gak ada kepentingan di gedung itu juga bisa datang ke sana kok. Karena gedungnya itu bukan cuma untuk perkantoran aja ya, tapi ada apartemen, restoran, cafe, dan juga rooftop sky bar segala. Nomor 4. Walkie-talkie Building London. Gedung ini pernah bikin mobil meleleh loh guys. Dan ini di tengah kota London ya, kok bisa? Jadi, gedung yang emang sengaja dibuat melebar ke atas macam HT jadul ini tuh punya fasad penuh kaca yang melengkung ke dalam. Bentuk cekung itu faktanya memfokuskan sinar matahari ke satu titik di jalanan, di mana persis ya jadi kayak kaca pembesar raksasa. Dan di September 2013, orang pria parkir mobil Jaguarnya di seberang gedung, kemudian pergi 2 jam dan berujung balik lagi, malah dibuat kaget dong. Iya, soalnya nih spion, emblem, dan panah mobilnya tuh sudah meleleh. Bayangin deh, BBC aja sampai ngukur suhunya di mana tembus 90 derajat Celcius loh. Orang-orang bahkan goreng telur di trotoarnya ya guys. Tapi bagian yang bikin aku geleng-geleng kepala adalah arsiteknya yaitu Rafael Vinoli ngaku nih kalau dia tuh udah tahu masalah ini dari awal. Namun waktu itu dia cuma ngira kalau suhunya 36 derajat Celcius, ternyata jadi 72 derajat. Ya, meskipun gedung ini pernah dapat penghargaan sebagai gedung paling jelek di UK tahun 2015, tapi sekarang Sky Garden di atasnya menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di London loh. Nomor 3. Shanghai Tower. Semenjak dibuka untuk umum pada tahun 2016 lalu, gedung tertinggi kedua di dunia ini emang terkenal ya punya bentuk meliuk berputar aneh gitu guys. Nah pertanyaannya, kenapa ya arsiteknya tuh nggak bikin kotak lurus aja gitu biar gampang dan juga hemat tempat? Ternyata lekukan spiral 120 derajat ini bukan untuk gaya-gayaan doang, tapi ada trik rahasia untuk ngakalin angin topan yang sering melanda kota mereka. Dengan uji coba yang rumit, bentuk meliuk itu faktanya nih terbukti bisa membelah angin serta mengurangi beban goyangan gedung hingga 24% loh. Makanya, keputusan desain yang awalnya nih kelihatan ribet ini malah sukses bikin gedungnya jadi super stabil sekaligus hemat biaya struktur baja sekitar $58 juta ya guys. Luar biasa ya. Nomor 2. Absolute World Towers.
Gedung ini faktanya dijuluki Marilyn Monroe loh. Dan begitu kalian lihat bentuknya, pasti deh teman-teman bakal ngerti kenapa. Lihat kan kalian, dua menara apartemen ini tuh bentuknya mirip ya sama lekukan tubuh. Nah menariknya nih, tower utamanya itu punya 56 lantai dan berputar total 209 derajat dari bawah ke atas. Dan ini bukan cuma soal visual. Di gedung biasa kan hampir semua lantainya tuh identik ya. Di sini gak ada satupun lantai yang sama dong guys. Tiap unit punya bentuk ruangan dan juga sudut pandang yang berbeda. Nah plot twistnya nih, lokasi gedung ini tuh ada di Mississauga. Ini tuh bisa dibilang adalah kota yang biasa banget. Namun menariknya, kedua unit gedungnya tuh terjual habis cuma dalam hitungan hari dong. Sehingga banyak yang merasa kalau dua gedung ini adalah identitas Mississauga. Tanpa mereka, kayaknya kota ini gak ada di peta arsitektur dunia deh ya. Nomor 1. Kirziwi Domek Sopot. Dari semua desain yang biasa dipikirin, ada rumah miring di Polandia yang bukan cuma sekedar miring kayak wahana di Dufan gitu ya guys. Lihat deh, desain gedung ini benar-benar kayak ilustrasi buku dongeng fantasi karena nggak ada satupun garis lurus di bagian fasad depannya dong. Semuanya tuh meliuk-liuk ekstrim seperti jelly yang mau tumpah gitu nggak sih? Jelas, bikin bangunan yang strukturnya tuh nggak karuan kayak begini pasti bikin pusing kontraktornya setengah mati nggak sih? Dindingnya bergelombang, atapnya cekung, dan seluruh fasadnya tuh tampak kayak pantulan cermin distorsi di pasar malam. Nah, menariknya juga nih, arsiteknya tuh terinspirasi dari gambar ilustrasi dongeng anak-anak loh. Dan dengan kombinasi material khusus, mereka pakai kaca yang dipotong secara presisi supaya ilusi optik meleleh ini tetap punya struktur yang aman dan juga nggak beneran ambruk. Di malam hari, lampu-lampunya tuh menerangi seluruh lekukannya ya guys. Dan kayaknya itu deh ya yang bikin Kirziwi Domek ini jadi gedung paling sering difoto di seluruh Polandia. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.